di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang ini tanggal berapa? 15 ya. Oke, tema kali ini adalah tentang tema mingguan seperti biasa teman-teman ya. Apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periodenya yaitu 15 sampai 21 Juli 2026. Tentunya untuk ke-12 zodiak, dan itu berarti namanya kita udah masuk ke readingan minggu ketiga ya, Juli 2026. Oke. Kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries mari kita cek apa aja yang akan terjadi sama Aries nih Kak di minggu ketiga ya. Minggu ketiga Juli 2026, langsung aja Aries. Sekali lagi. 2026. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman, karena personal reading itu kalau sama aku murah aja ya. Kalian bisa buktiin sendiri, boleh mau tanya-tanya dulu juga boleh, mau konsultasi dulu juga boleh, gratis teman-teman ya. Kalau konsultasi tanya-tanya dulu boleh, jadi jangan takut. Dan ini juga bisa sekalian jadi wadah curhat untuk kamu. Yang mau curhat boleh silakan, karena aku siap mendengarkan semua masalah yang kalian miliki di sini. Oke, kita mulai ya di kartu yang pertama buat para Aries. Di minggu ketiga ada apa aja buat Aries kayak akan terjadi? Aku melihat di minggu ketiga ini Aries akan sangat apa ya, kalau aku bisa bilang di sini ya, apa-apa Aries ini dalam melakukan segala sesuatunya sangat profesional. Kamu ingin terlihat baik, terlihat pro gitu ya, nggak ingin terlihat asal abal-abal gitu. Dan aku melihat ada kenyamanan pada diri sendiri, dan kamu juga sangat mengutamakan tentang toleransi ya, memperhatikan tentang adat gitu ya, adab, terus juga tentang keyakinan di sini Aries ya. Hal-hal yang berkaitan dengan toleransi ya, itu yang akan sangat di istilahnya apa ya, bukan dikentalkan, ditonjolkan oleh seorang Aries gitu di minggu ketiga ini teman-teman. Oke. Lalu yang kedua juga untuk di minggu ketiga ini memang Aries aku melihat ada beberapa kekecewaan yang bisa menghampiri seorang Aries teman-teman. Oke, namanya hidup pasti banyak kekecewaan ya. Kalau nggak ada kekecewaan berarti sempurna banget kehidupan kita, karena di sini Aries ada kekecewaan, ada kegagalan, ada hal-hal yang juga kamu takut kehilangan, bahkan memang kehilangan sesuatu atau merasa gagal. Bukan merasa gagal aja, bisa terjadinya kegagalan ataupun kekalahan. Makanya ada rasa kecewa buat kamu di minggu ketiga ini. Lalu apalagi Kak, di minggu ketiga ini aku melihat kamu juga cenderung lebih tertutup ya, segala sesuatunya lebih banyak memendam dibandingkan mengungkapkan. Kamu juga nggak terlampau terbuka ya secara kehidupan gitu. Biasanya orang kan kehidupannya tuh apa-apa dikontenin, apa-apa dibuatin status, dibuat story, curhat di status kayak gitu ya. Nah kalau kamu nggak gitu, semua kamu tutup rapat gitu tentang kehidupan kamu, sehingga buat para orang-orang memang apa ingin mengorek informasi tentang Aries ini akan sedikit susah di minggu ketiga ini, karena Aries sangat menutup tentang akses kehidupannya seperti itu. Lalu yang keempat di sini juga untuk di minggu ketiga ini aku melihat ada beberapa hal yang akan stagnan Aries ya. Hal-hal yang stagnan ini lebih tepatnya kepada bukan gagal. Stagnan bukan berarti gagal teman-teman ya. Hanya belum berhasil aja. Belum mencapai keberhasilan bukan berarti udah gagal terus nggak berhasil, bukan, belum mencapai keberhasilan. Artinya tuh masih di tengah jalan. Ada hal-hal yang masih di tengah jalan dilakukan oleh Aries, dan itu stagnan masalahnya ya. Dan ada beberapa yang ke delay, ke pending gitu ya.
Oke, sebenarnya ini tinggal dikompletin aja biar berhasil, tapi terkadang ada beberapa dari Aries yang udah merasa gagal seperti itu ya. Yang merasa gagal duluan Aries, selesain dulu baru kamu tahu hasilnya gagal atau tidaknya. Kalau belum selesai, belum sampai ujung, belum finish, kamu belum tahu itu tuh gagal atau tidak gitu teman-teman ya, sesuatu itu. Lalu yang kelima di sini Aries, untuk di minggu ketiga ini ada beberapa kondisi yang membuat kamu itu jadi lelah sekali ya, burnout, lelah, bahkan ada stres yang berlebih, jenuh seperti itu. Dan Aries sepertinya membutuhkan waktu ya untuk bisa beristirahat sih, kalau kataku kayak gitu. Jangan terlalu diforsir dirimu dengan beban-beban pikiran yang banyak gitu. Oke, sayangi dirimu ya, cintai dirimu gitu ya. Minum apa tiap hari? Cintai dirimu, senang-senang tiap hari gitu tuh Aries aturan ya. Jangan terlalu memang kayaknya pikiran Aries lagi banyak deh, makanya di sini kayak lelah banget gitu. Dan juga aku melihat kalau soal keuangan di minggu ketiga lagi ada fase perbaikan. Oke, lagi ada fase pemulihan. Bahkan Aries ini bisa membayar ya, membayar, utang piutang, cicil menyicil, karena ada pasca pemulihan nih. Bukan pasca lagi, udah pemulihan. Ada pemulihan untuk kondisi keuangan di minggu ketiga, dan aku melihat akan ada perubahan positif dalam keuangan seorang Aries di minggu ketiga ini. Mungkin perlahan sampai ke minggu keempat lumayan oke Aries ini ya. Ini baru masuk minggu ketiga ya. Mulai nanti pokoknya mulai ada perubahan yang positif soal kondisi keuanganmu. Lalu apalagi Kak, happy ya. Segala sesuatunya seharusnya berjalan dengan positif meskipun tadi ada yang kamu kecewakan. Cuma apapun yang membuat kamu kecewa tadi di awal, Aries tidak akan menyurutkan kebahagiaan kamu untuk bisa menjadi seorang, memang kamu nggak yang bahagia-bahagia gimana banget gitu, cuma kamu tuh tetap bisa tertawa gitu ya, bisa membuat diri kamu itu tidak berlarut dalam kesedihan meskipun ada yang kamu kecewakan gitu, tetap bisa membuat happy diri sendiri meskipun ya tidak 100% bahagia seperti itu ya. Terus apalagi Kak, untuk di minggu ketiga ini juga Aries, aku melihat Aries ini juga akan terkait dengan yang namanya boring sama kerjaannya, kurang fokus sama kerjaan, wajar aja kurang fokus ya, karena aku melihat kamu tuh udah kelelahan ya, kecapean ya, udah butuh waktu untuk bukan sekedar libur biasa-biasa aja, udah butuh waktu Aries ini memang untuk cuti, mungkin juga bisa jalan, main kemana kamu, biar tidak terlalu membosankan kehidupan Aries nih, karena kamu akan kurang fokus cari duit, ujung-ujungnya nggak fokus di kerjaan, di bisnis. Kalau di sini udah boring, kamu udah jenuh ya dengan yang kamu kerjakan semua ini gitu, sementara kamu harus dituntut selalu perfect di pekerjaanmu gitu Aries ya. Lalu apalagi Kak, agresif, kamu akan kurang bisa untuk mengontrol dirimu ya. Secara emosi juga bisa saja di luar kontrol Aries di minggu ketiga ini. Hati-hati, kamu ada potensi untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab lainnya kalau emosi kamu lagi meledak naik gitu. Lalu apalagi Kak, aku melihat di minggu ketiga ini juga kamu ada proses akan move on, memaafkan, healing, dan berharap yang terbaik untuk dirimu dan orang yang pernah mengecewakanmu seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta Kak buat Aries di minggu ketiga Juli 2026. Pesannya, pesan yang pertama buat Aries, sukses itu adalah ketika kamu berada di jalur yang tepat, di jalan yang tepat, yang kamu rasa benar, enjoy, nyaman, bukan yang terpaksa. Itu baru sukses Aries ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan fokus sama tujuan-tujuanmu ya, dan meraih sukses di bidang yang kamu geluti saat ini, pada tujuan yang udah kamu fokuskan. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan dalam setiap pertumbuhan apapun itu, perkembangan, pasti akan ada sesuatu yang kita tinggalkan di belakang ya.
Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di minggu ketiga Juli. Energi paling kuat ada dari Scorpio teman-teman ya, Taurus. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.